Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Abdul Malik. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan membahas topik 2. Topik 2 ini yaitu bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan kita akan membahas subtopik yang pertama, menganalisis isu-isu kontemporer dalam dunia pendidikan. Yang kedua, kriteria pemilihan judul penelitian dan contohnya. Yang ketiga, dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, empiris beserta contohnya. Dan yang keempat itu tahapan penyusunan latar belakang masalah. Yang kelima, langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Yang keenam, batasan masalah. Yang ketujuh, rumusan masalah. Yang kedelapan, tujuan penelitian. Yang kesembilan, manfaat penelitian. Yang ke-10, spesifikasi berudut. Yang ke-11, asumsi keterbatasan. Dan yang ke-12, definisi variabel operasional. Subtopik 1, menganalisis isu-isu kontemporer dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kita akan menganalisis permasalahan pendidikan dari aspek guru. Ditinjau dari segi guru, kurang profesionalnya guru dalam pembelajaran sains. Ditinjau dari segi aspek siswa, kurang minatnya siswa dalam pembelajaran sains, serta tugas yang terlalu padat bagi peserta didik. Ditinjau dari segi sarana dan prasarana, hanya mengandalkan LKS yang dibuat oleh penerbit tertentu, dan laboratorium dan perpustakaan yang belum lengkap dan kurang memadainya di setiap sekolah. Masalah yang kedua tentang permasalahan pendidikan di lembaga pendidikan. Nah, ditinjau dari segi guru, rendahnya mutu guru dalam mengajar sains sekolah. Yang kedua, ditinjau dari segi siswa, keterkaitan terhadap pengetahuan itu rendah. Ditinjau dari segi sarana dan prasarana, kurang terkaitannya teknologi dengan sains secara maksimal. Yang masalah ketiga, tentang pembelajaran jarak jauh masa pandemi. Ditinjau dari segi guru, di sini kita melihat guru tidak dapat memantau perkembangan peserta didik baik secara langsung dan tidak semua guru yang mahir menguasai internet dan media sosial. Ditinjau dari segi siswa, tidak semua siswa yang memiliki kemampuan yang baik dalam belajar mandiri, serta tidak semua siswa yang memiliki fasilitas untuk pembelajaran online. Nah, kita tinjau dari segi sarana dan prasarana di sini, kuota belajar yang mahal serta sumber buku ajaran yang kurang memadai dari fasilitas seperti HP, laptop, dan yang lainnya. Ditinjau dari masalah blended learning, bagi guru, di sini permasalahannya mengatur jadwal pembelajaran antara tatap muka itu sangat sulit. Tinjau dari siswa, semua siswa itu belum menguasai sepenuhnya teknologi. Dan ditinjau dari segi sarana dan prasarana, kuotanya mahal sehingga internet tidak stabil. Yang terakhir tentang masalah kebijakan merdeka belajar. Ditinjau dari segi guru itu berdampak pada kreativitas guru dalam inovasi pembelajaran. Ditinjau dari segi siswa, kurang peran siswa dalam kegiatan pembelajaran mengajar KBM. Dan ditinjau dari segi sarana dan prasarana, penggunaan buku belajar akan terpangkas dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, itulah masalah isu-isu kontemporer pada saat ini. Subtopik 2, menjabarkan kriteria pemilihan judul penelitian dengan contohnya. Menurut Dr. Julian Sanur dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian, ada syarat agar judul penelitian dapat disebutkan. Di antara yang pertama, menyebutkan variabel penelitian. Yang kedua, menyebutkan unit analisis penelitian. Yang ketiga, menyebutkan lokasi penelitian. Dan yang keempat, disusun singkat mungkin. Nah, juga dapat dijelaskan atau kesimpulannya bahwa judul itu harus mencakup hal-hal yang pertama, sifat atau jenis penelitian. Yang kedua, menunjukkan variabel utama yang merupakan objek penelitian. Untuk menunjukkan variabel menjadi faktor pengaruh variabel utama, menunjukkan pada subjek penelitian atau unit analisisnya, menunjukkan lokasi penelitian, dan menunjukkan tahun penelitian dilaksanakan. Subtopik ketiga, menjabar dasar-dasar menyusun latar belakang. Yang pertama, landasan filosofi, di mana menurut Burrell dan Morgan berpendapat bahwa ilmu sosial dapat dikonseptuasikan dengan 4 asumsi yang berhubungan dengan ontologi, epistemologi, sifat manusia, dan metodologi.
Yang pertama itu ontologi. Ontologi adalah asumsi yang sangat penting inti dari fenomena dalam penelitian. Kedua, epistemologi. Epistemologi itu adalah asumsi tentang landasan ilmu pengetahuan, tentang bagaimana seorang memulai memahami dunia dan mengkomunikasikannya sebagai pengetahuan kepada orang lain. Selanjutnya, sifat manusia tadi. Sifat manusia adalah asumsi-asumsi tentang hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Dilanjutkan dengan metodologi. Metodologi adalah asumsi-asumsi tentang bagaimana seorang berusaha untuk menyelidiki dan mendapat pengetahuan tentang dunia sosial. Yang kedua, landasan yuridis. Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, jadi dalam menulis latar belakang kita harus mencari landasan hukum yang berlaku, landasan peraturan yang ada, sehingga tulisan atau alasan yang ada sampaikan berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. Hal itu mengingat dalam membuat sesuatu itu tidak diperbolehkan untuk menentang peraturan atau hukum yang berlaku dan harus sesuai dengan peraturan yang telah ada. Yang ketiga, landasan empiris. Nah, landasan empiris ini data-data nyata, kondisi kekinian yang ada di lapangan atau lingkungan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau wawancara. Tujuannya yaitu guna menemukan kondisi senyata mungkin yang dapat mendasari Anda atau kita melakukan penelitian tersebut. Dan yang terakhir itu kita lihat dari segi landasan historis dalam membuat latar belakang. Latar belakang yang akan dikemukakan merupakan kejadian yang di masa lampau dan menghasilkan efek pada masa sekarang. Itu dikatakan landasan historis. Subtopik 4, tahapan penyusunan latar belakang masalah. Nah, yang pertama itu kita deskripsikan topik secara umum. Lalu kita identifikasikan masalah yang terkait. Lalu kita fokus terhadap satu masalah. Jelaskan pentingnya mengatasi masalah tersebut. Temukan solusi-solusi ahli dalam penelitian sebelumnya. Lalu kita rumuskan sendiri kerangka pemecahan masalah secara teoritis. Kemudian perkuat teori pemecahan masalah atas dukungan teori ahli. Dan yang terakhir kita rumuskanlah judul penelitian yang sesuai dan tepat. Sini contohnya, kita memilih masalah rendahnya mutu guru yang mengajar sains di sekolah. Kenapa saya memilih masalah tersebut? Karena masalah ini membuat saya tertarik karena guru merupakan faktor kunci dalam pembelajaran sains di sekolah. Kemudian saya menawarkan solusi seperti memperbaiki mutu calon guru dan mutu LPTK serta menetapkan standar guru sains. Alasan memilih solusi tersebut saya untuk mempertimbangkan dari masalah tersebut tindakan itu bisa dilakukan agar bisa lebih profesional dan bermutu dalam mengajar sains di sekolah. Salah satunya penunjang gaji guru untuk ditinggikan, jabatan dievaluasi secara periodik, dan karir guru jelas. Mungkin saya akan menyimpulkan judul yang dapat saya kembangkan meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran sains di sekolah. Subtopik 5, langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan dengan contohnya. Nah, di sini sebelum itu kita harus tahu identifikasi masalah itu apa. Identifikasi masalah itu merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diukur dan diuji. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, yang pertama itu kita lakukan pernyataan masalah secara umum, di mana misalnya apakah yang negatif lebih menarik minat orang dibandingkan yang positif. Langkah yang kedua kita memahami sifat masalah. Cara terbaik untuk memahami masalah adalah melalui diskusi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang masalah itu. Dan yang ketiga, survei literatur yang tersedia. Survei semua penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan masalah yang akan dikaji. Dan langkah yang keempat, membangunkan atau mengembangkan ide-ide melalui diskusi. Dan yang terakhir, kita memulihkan masalah penelitian. Susun kembali masalah penelitian menjadi istilah operasional. Misalnya, pertanyaan penelitian awal mengapa produktif di Jepang jauh lebih tinggi daripada di India. Setelah masalahnya dipahami, barulah literatur yang dibutuhkan sudah tersedia dan diskusi tentang masalah yang dilakukan.
Subtopik 6, batasan masalah penelitian. Nah, batasan masalah kita lihat di sini adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga peneliti itu bisa lebih difokuskan untuk yang dilakukan. Nah, seperti yang saya contohkan, ini merupakan contoh batasan masalah. Banyak hal yang menyebabkan siswa mengalami masalah dalam belajar ilmu pengetahuan alam. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan. Penelitian hanya membatasi permasalahan pada pengaruhan metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA di SD Banjar. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa. Nah, itu merupakan contoh batasan masalah. Yang ketujuh atau subtopik 7, kita di sini akan menjabarkan rumus masalah penelitian. Nah, rumusan masalah penelitian kita lihat di sini adalah pernyataan-pernyataan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas, serta rumusan masalah berkaitan dengan batasan masalah dan kesimpulan penelitian. Contoh rumusan masalah di sini, seperti yang tertera di sini, saya memberikan contoh. Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah penelitian adalah apakah metode eksperimen berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 SD pada mata pelajaran IPA di Negeri Banjar tahun ajaran 2011-2012. Subtopik ke-8, menjabarkan tujuan penelitian. Sebelum itu kita harus tahu apa sih tujuan penelitian itu. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Contoh tujuan penelitian di sini kita lihat di layar bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA di SD Negeri Banjarnyar tahun ajaran 2011 tahun 2012. Subtopik 9 tentang menjabarkan kegunaan atau manfaat penelitian pendidikan serta contohnya. Di sini penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis. Secara umum penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan dapat memasyarakatkan e-learning serta pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Yang kedua, contoh manfaat praktis. Bagi siswa, hasil penelitian diharapkan dapat bukan minat belajar mandiri dan mendorong siswa agar lebih termotivasi dalam pembelajaran matematika. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam upaya memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran matematika. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dan bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi terhadap penelitian relevan. Subtopik 10 menjabarkan tentang spesifikasi produk dengan contohnya. Sebelum itu kita harus tahu apa itu spesifikasi produk. Adalah kegiatan peneliti yang menghasilkan produk di bidang pendidikan. Layaknya suatu produk, maka penelitian harus bisa mengatakan kepada pembaca seperti apa produk yang dibuat. Apa spesifikasinya sehingga produk itu berbeda dari produk sebelumnya. Contohnya bisa dilihat Bahwa spesifikasi produk itu menggambarkan seperti apa produk yang akan dibuat yang membuat dia berbeda dari produk sebelumnya. Subtopik 11, asumsi dan keterbatasan. Asumsi penelitian sebagai hal yang mendasari seorang peneliti yakin produk bisa digunakan nantinya. Sedangkan keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau parabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian. Tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedur tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Contoh asumsi dan keterbatasan penelitian Bisa dilihat bahwa asumsi di sini contohnya tentang asumsi dalam penelitian pengembangan media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif melalui pendekatan kontekstual. Nah, di sini ada asumsi pengembangan dan keterbatasan pengembangan.
dalam sebuah penelitian. Subtopik 12, definisi operasional dan contohnya untuk penelitian R&D. Definisi operasional adalah definisi yang rumusan didasarkan pada sifat-sifat atau hal-hal yang diamati. Definisi operasional adalah definisi yang rumusnya menggunakan kata-kata yang operasional sehingga variabelnya bisa diukur. Contohnya bisa dilihat. Contoh definisinya seperti definisi operasional untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi sesuai dengan judul penelitian, yaitu penerapan model pembelajaran penemuan terbimbing dibandingkan dengan model pembelajaran eksplorasi terhadap prestasi belajar siswa mata diklat ekonomi dasar di SMK 1 Cimahi. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yang pertama itu perbandingan. Perbandingan yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain hingga dapat jadi persamaan dan perbedaannya. Di sini yang dibandingkan itu model pembelajaran eksplorasi, model pembelajaran penemuan terbimbing atau inquiry, dan model pembelajaran eksplorasi dan hasil belajar. Itu merupakan salah satu bentuk definisi operasional. Baiklah teman-teman, sampai di sini dululah untuk bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.